Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk melaksanakan podcast terkait mental health. Saya, Marsha Amalia Yasmin, akan memandu kalian pada jalannya podcast pagi hari ini. Kami telah mengundang seorang narasumber yang akan menemani kita dan akan memberikan kita edukasi tentang mental health. Untuk itu, Ustazah Reka dipersilahkan. Hi kids, this is your counselor. Perkenalkan, nama saya Ina Tetus Herianti. Saya biasa dipanggil Ustazah Keke, biasa dipanggil Ustazah Keke. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Al-Falah As-Salam. Kebetulan di pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Ananda untuk sharing lebih dalam mengenai kesehatan mental. Betul. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Marsha gimana? Alhamdulillah juga ulus. Alhamdulillah. Kita langsung mulai aja ya Ustazah. Ya. Seperti yang teman-teman sekalian ketahui, Ustazah Keke ini adalah seorang guru bimbingan konseling di SMP Al-Falah As-Salam. Menurut Ustazah Keke, apa sih mental health itu? Oke. Kita berbicara tentang kesehatan mental ya sebenarnya. Kalau kita bicara tentang sehat, lawannya apa ya? Lawannya Sakit, betul sekali, tepat Marsha. Tetapi kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, itu sebenarnya tidak ada tanda yang paten antara sehat atau sakit. Jadi kesehatan mental itu segala sesuatu yang secara kontinu bisa ada di posisi sehat atau kadang kita berada di posisi turun atau ngedown. Jadi yang menyadari kalau kita itu ada di posisi sehat atau posisi yang lagi kurang, itu yang tahu itu adalah kita sendiri. Sedangkan pengertiannya kesehatan mental itu adalah, menurutnya WHO, itu adalah perilaku kita ketika kita bisa mengoptimalkan kemampuan yang kita punya, kemudian kita bisa mengelola stres yang menghadapi kita setiap harinya, kita bisa mengerjakan tugas secara tepat, kemudian kita juga bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita dan memberikan kontribusi yang maksimal. Itu adalah tanda kita bisa dikatakan sehat secara mental menurut WHO. Seperti itu gitu ya. Nah, lalu untuk mental health ini seberapa pentingnya sih dalam kehidupan kita nanti, Ustazah? Mental health itu erat kaitannya karena ketika orang yang dikatakan sehat mental itu orang bisa mengambil keputusan secara tepat, kemudian bisa merasakan perasaan yang sebenarnya, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya, bisa mempunyai perilaku-perilaku yang tepat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, apalagi kita di lingkungan sekolah, kita pasti berbicara tentang kesehatan mental di usia remaja. Kira-kira kalau Ustazah sharing dengan Marsha, menurut Marsha, masa remaja yang Masya Allah itu seperti apa? Tentunya ada baiknya, ada yang enggak ya, Ustazah. Pasti ada rasa senangnya, ada masa sulitnya sendiri gitu, Ustazah, untuk masa remaja saya. Ya, oke. Seperti yang disampaikan Marsha tadi, ada senangnya, ada kadang enggak enaknya. Itulah ciri khas masa remaja. Jadi masa remaja ini adalah masa-masa yang unik karena di masa ini itu adalah masa-masa transisi, di mana dari usia anak-anak kemudian kita beranjak ke usia remaja. Di usia remaja ini anak biasanya cenderung pengen punya kebebasan dibanding masa anak-anak. Jadi kalau kalian waktu SD dulu biasanya apa-apa dipilihkan ayah bundanya. Pengen sekolah, sekolah di sini pilihan papa mamanya, nurut orang tuanya. Tapi ketika kalian sudah remaja, kalian itu sudah mulai punya pendapat sendiri. Kemudian pengen punya, dikasih kesempatan untuk mengungkapkan perasaan atau pendapatnya sendiri. Nah, kenapa kesehatan mental itu erat kaitannya dengan remaja? Karena di masa remaja ini adalah masa-masa kalian untuk mencari jati diri. Kalian akan menghadapi krisis identitas. Kalian cari sebenarnya aku ini maunya apa sih, pengenku apa. Makanya sering kita jumpai juga di masa remaja ini, anak itu kadang moodnya juga sering berubah. Ya, kadang happy, kadang tiba-tiba unhappy, moody, kadang seneng banget, kadang juga bisa berubah jadi sedih kayak gitu. Nah, di masa remaja ini kalian akan menghadapi tugas dan perkembangan yang berbeda dengan usia anak-anak. Jadi kalau di masa remaja kalian akan menghadapi beberapa perkembangan baru yang akan kalian jumpai. Yang pertama itu ada perkembangan secara fisik, ya.
Biasanya fisiknya dulu yang kita masih kecil imut-imut, sekarang sudah mulai terlihat fisiknya baik yang laki-laki atau perempuan. Biasanya untuk secara fisik ini kelihatan secara hormonal, mungkin ya wajahnya itu mulai berjerawat gitu. Untuk laki-laki dan perempuan biasanya juga akan mengalami perubahan baik itu secara primer maupun sekunder. Itu yang kedua. Kemudian di perkembangan fisik remaja ini kita sudah mulai muncul insecurity. Sudah mulai insecure terhadap penampilan ya. Kok aku merasa gendutan ya, kok aku kurus ya, kok aku jerawatan ya. Makanya kan sekarang kalau kita di sekolah sering nemu kan teman-teman yang mulai bawa produk skincare apanya tuh yang dia bawa ke sekolah, screen, sunscreen ya. Masa tuh masih membawakan? Dia harus pastinya biar nggak pisen hal lain ya. Kan kita memang juga mengizinkan beberapa yang boleh dipakai di sekolah. Itu perkembangan secara fisik. Itu adalah tanda kalau kalian masa remaja. Itu yang perkembangan fisik. Yang kedua adalah perkembangan secara psikis atau sosial. Tadi ya, remaja itu mulai mut-mutan. Dia mulai menghadapi masalah-masalah baru di kehidupannya. Jadi dia bisa stres. Jadi di remaja ini mereka akan mulai belajar untuk mengelola perasaan atau emosi. Ya, benar ya. Itu di perkembangan psikisnya. Yang terakhir ini adalah perkembangan secara sosial. Jadi anak-anak di usia remaja itu interaksi sosial dengan temannya atau teman sebayanya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua atau keluarganya. Makanya kalau ada cerita atau ada kasus pengen apa gitu, mereka seringnya cerita itu ke teman sebaya dibandingkan ke orang tuanya. Nah, interaksi sosial di masa remaja ini biasanya tuh juga identik dengan kasus bullying ya kan. Ketika kita jumpai sekarang juga di sosial media banyak sekali kasus-kasus bullying yang terjadi di luar sana. Bahkan di sekolah kita pun mungkin banyak pernah ya, kita pernah mengalami di Terus ada kasus bullying di Indonesia ini kan udah sangat banyak guys. Tapi waktu itu itu orang-orang kayak menormalisasikan kasus bullying gitu saudara. Padahal kasus bullying itu salah satu alasan terbanyak mengapa mental seseorang bisa buruk. Menurut Ustazah Kiki sendiri, bagaimana sih cara kita menyikapi kasus bullying kayak gitu, Us? ya benar sekali. Apalagi diberikan setelah kita ilmu. Iya benar sekali Marsha. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri ya bahwa kasus bullying ini erat kaitannya dengan mental health seseorang. Gitu. Perilaku bullying itu ya memang sangat merugikan dan kita tidak kita menganggap kasus bullying itu sebagai kasus yang serius gitu karena akan berdampak buruk ke kesehatan mental seseorang. Gitu. Jadi perilaku bullying ini kan memang perilaku disengaja yang dilakukan secara terus-menerus dan terdapat perbedaan kekuasaan antara pihak yang kuat dan ada pihak yang lemah. Nah, itu. Nah, seringkali di sekitar kita itu awalnya dari bercandaan, ya, sesuai dengan pengalamannya Ustazah ketika ada kasus di sekolah itu biasanya awalnya dari candaan. Nah, kita jokes doang gitu, tapi kita perlu belajar dari sana bahwa ya tidak semua hal itu bisa dibercandakan gitu. Bisa jadi orang yang kita jokes tadi itu sakit hati kalau sadar. Iya betul sekali, makanya kita juga harus berhati-hati dengan mengelola yang kita anggap sebagai candaan itu apakah bisa diterima oleh lawan kita atau tidak. Nah kemudian pesannya Ustazah adalah ketika kalian menemukan kasus bullying ya, ketika kalian melihat kasus bullying terjadi di depan kalian, maka yang harus kalian lakukan pertama adalah hentikan bullying saat itu juga ya. Kalau kalian melihat, hentikan bullying saat itu juga. Kemudian yang kedua, cari tahu penyebabnya kenapa bisa terjadi bullying seperti itu. Kalau sudah menemukan penyebabnya, yang ketiga mari kita berikan dukungan secara positif ya kepada korban gitu, bahwa kita yakinkan bahwa kamu tidak sendiri, kita bisa melewati itu bersama-sama gitu sih. Nah, sadar. Itu kan kalau cara kita menyikapinya dalam lingkungan sekolah atau lingkungan luar ya, Gus. Gimana sih cara kita menyikapi kasus bullying tersebut? Kalau misal yang melakukan itu orang-orang terdekat kita, contohnya di lingkungan keluarga kita sendiri itu udah melakukan kasus bullying kayak gitu tuh gimana, Gus? Oke, Nah, susah gitu loh buat ngomong ke keluarga kita. Iya, oke. Gimana kalau yang melakukan bullying itu ternyata keluarga kita sendiri? Iya, jangan-jangan kita juga sering ya mengalami hal yang seperti itu. Iya, Gus. Ya,
Yang pertama adalah kita perlu memahami bahwa sebenarnya keluarga itu adalah fondasi yang utama membentuk karakter atau mentalnya anak. Jadi dia adalah fondasi utama. Kalau dia di rumah itu mendapatkan kasih sayang yang cukup, perhatian yang cukup, maka dia akan tumbuh menjadi remaja yang percaya diri, tidak mudah rapuh, dan bisa menghadapi segala tantangan. Sedangkan kalau misalkan bagaimana ya kalau yang membuli itu dari keluarga sendiri gitu. Pesannya Usada ada dua. Yang pertama stand up and speak up. Ya. Jadi kalau kamu mendapatkan bullying di lingkungan terdekat kamu, lakukan speak up. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan tetap sopan kalau memang kamu tidak nyaman. Maaf ya, kok rasanya aku kurang nyaman ketika aku dikatain gendut misalkan, ketika ya body shaming itu sering sekali ya di keluarga gitu kan. Itu boleh kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang sopan pastinya, dengan komunikasi kita sampaikan pelan-pelan kalau memang kita nggak nyaman, itu hak kita. Yang sering kali terjadi adalah para korban bullying ini jarang sekali mau untuk speak up. Ya bener ya, jadi lebih baik dipendam sendiri, nggak mau cerita ke siapapun. Justru ini yang akan berbahaya kalau remaja nggak bisa speak up, ada masalah apapun dipendam, nanti siap-siap aja pasti one day itu bakal bisa jadi bom waktu yang pasti nanti bisa meledak dan sangat mengganggu kesehatan mental. Iya benar. Terus sadar, kalau misalnya kita punya temen yang mental health yang buruk, itu tuh bagaimana sih kita cara menyikapi orang-orang dengan mental health yang buruk gitu tadi? Apakah ada cara buat nyikapin mereka dengan benar gitu sadar? Oke. Kalau sudah tanya nih ya ke Marsha, kira-kira tanda kalau mental health kita sedikit memburuk apa sih? Apa yang Marsha rasain biasanya? Biasanya sih aku stres, terus kayak overthinking gitu. Ada stres, Terus feeling itu malah jadi lebih pendiam gitu. Oke. Jadi lebih pendiam, jadi males ngobrol sama siapapun, males nggak mood ketemu sama siapapun gitu kan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa mental kita, suasana hati kita sedang tidak baik-baik saja? Yang Usada bisa pesan ke kalian adalah nggak apa-apa, diterima aja dulu kalau memang kalian lagi nggak baik-baik aja. Jadi it's okay not to be okay ya. Nggak apa-apa, diterima dulu perasaannya. Oke, aku sedih, oke, aku kecewa, oke, aku marah. Diterima dulu perasaannya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah diterima, ambil jeda, istirahat sebentar. Kalau kamu memang lagi marah, oke, silakan dilampiaskan dulu marahnya dengan cara apapun ya, tapi tetap dalam batas yang positif gitu. Marahnya mungkin dengan berteriak sebentar, nggak apa-apa, biar lega, tapi jangan sampai kita teriak di depan orang loh, di mana-mana gitu ya. Jadi ambil jeda, istirahat. Kalau emang butuhnya nangis, it's okay, nggak apa-apa nangis. Kalau aku sedih banget, aku nangis, ya nggak apa-apa, ambil jeda gitu. Capek, istirahat bentar. Jadi nggak apa-apa. Yang pertama adalah kita perlu menerima perasaan kita sendiri dulu. Yang kedua adalah ambil jeda. Kalau kita sudah ambil jeda, itu jangan berlarut terlalu lama ya. Ya misalkan nanti aku ambil jedanya 1 minggu. Ya, benar 1 bulan. Nah itu berarti kita perlu ke profesional. Ya itu sih. Yang ketiga, ini yang sangat Usada sarankan atau anjurkan adalah sering-seringlah berbagi perasaan ke orang lain. Ya, berbagi cerita, sharing cerita dengan orang terdekat yang kalian percaya. Boleh itu kepada teman, boleh itu kepada orang tua, atau boleh kepada ustadz yang kamu percaya gitu. Dan sebelum hal-hal itu terjadi atau sebelum mental health kita buruk itu tadi, apakah ada cara untuk mencegah penurunan mental health Usada? Menurut Usada gimana? Oke. Jadi kalau kita udah nemu nih tanda-tanda, wah kayaknya ini bakalan membuat suasana hatiku nggak baik-baik aja. Kalau pesannya Usada adalah lakukan sesuatu yang membuat kamu happy. Lakukan sesuatu yang membuat kamu senang. Tentunya dalam batas koridor positif ya, masih dalam batas yang wajar. Kalau Usada nih ya, kalau Usada udah ngerasa kayak mungkin capek, ngerasa sedih gitu, Usada akan berusaha untuk mengembalikan mood atau menetralkan diri Usada hanya dengan segelas matcha nih sebenarnya. Segelas matcha itu apa sih?
segelas maca. Oh, maca minuman. Maca minuman. Oh, Iya, maca minuman ya, bukan maca depan atau masa lalu ya. Kalau maca depan nggak apa-apa sih ya. Jadi lakukan sesuatu yang bikin kamu senang. Kalau kamu senangnya dengan jalan-jalan, dengan mendengarkan musik, dengan nonton, lakukan hal-hal yang bikin kamu happy. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tadi sering-sering sharing sama lingkungan terdekatmu, ngobrol sama teman, berbagi cerita. Makanya kan kita kadang sering banget lo nanya orang terdekat kita gitu, kamu nggak apa-apa? Ini nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Ya kak, aku nggak apa-apa gitu, meskipun sambil menangis ya diam-diam gitu. Tapi sesering itu ternyata dampaknya luar biasa loh ketika kita bisa mengkomunikasikan itu dengan orang-orang terdekat kita. Kalau misalkan dia lagi nggak baik-baik aja, terus kamu tanya gitu, pasti dia nangis sih. Iya, pasti dia akan menangis. sebelum cerita itu biasanya udah nangis dulu ya. Sebelum cerita udah nangis duluan, sebelum kita tanya udah nangis ya. Ya, jadi sering-sering ya, silakan dicek kondisi teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Jadilah kawan yang benar-benar support satu sama lain. Gak apa-apa setiap hari ditanyakan, kamu hari ini baik-baik aja, gimana kegiatan hari ini, kamu capek nggak? Itu sangat membantu mood kita loh beneran. Nah, sadar. Sekarang kita bicara tentang pergaulan ya. Di Jawa sekarang kan pergaulan yang tidak sehat itu banyak sekali yang sadar dan bisa menimbulkan stres kepada kita sendiri. Iya, Contohnya kayak pergaulan toksik, hubungan yang toksik, hubungan dengan teman yang toksik, teman-teman toksik, atau yang lainnya. Nah, gimana sih cara kita biar bisa terhindar dari lingkungan-lingkungan toksik itu? Dan misal kalau kita terlanjur masuk ke lingkungan toksik itu tadi, gimana sih cara kita lepas atau meng-cut off mereka itu sadar? oke. Bagaimana kalau kita menghadapi lingkungan yang toksik ya, pertemanan yang toksik? Yang pertama adalah kamu harus menentukan dulu, kamu itu kira-kira itu cocoknya berteman dengan orang-orang yang seperti apa dan bagaimana. Di awal, harusnya kamu sudah bisa membaca sih apakah teman-teman yang seperti ini itu bisa mensupport aku, bisa mendukung aku untuk berkembang lebih baik atau enggak. Itu yang pertama, jadi tentukan teman. Yang kedua, kalau misalkan dia ini membawa pengaruh yang kurang baik ya, akhirnya membawa kita ke hal-hal yang negatif, ya kamu harus menentukan batasan. Oke, Kak, sepertinya kalau aku dilanjut berteman dengan anak-anak seperti ini mungkin nggak bisa. Yang ketiga, yang terakhir adalah cut off memang. Ya, jadi cut off itu nggak salah kok. Kita boleh menentukan siapa-siapa yang bisa support kita dan siapa yang bikin kita nggak nyaman, itu di cut off aja. Kadang kan ketakutan kita gimana ya kalau nanti enggak sama dia lagi, aku malah jauh lebih nggak enak. Tapi ada baiknya orang-orang yang terlalu toksik di hidup kita itu di cut off untuk kesehatan mental dia. Benar. Ya, jadi kalau kita kadang ngeblok orang, nggak mau ngobrol dengan orang ya, it's okay, nggak apa-apa. Ada kalian, iya. Kalau menurut kita orang ini nanti akan mengganggu kesehatan kita gitu, dengan bertemu orang ini kita akan tidak menjadi lebih baik, nggak apa-apa, di cut out aja. Betul sekali. Iya. Oke. Terima kasih banyak Sada ya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan udah memberikan kita edukasi tentang mental health yang sangat penting ya Sada ternyata ya untuk kita itu. Nah, sebelum kita tutup, apa-apa Sada ada pesan dan pesan yang ingin disampaikan? Iya. Nggak kerasa ya, udah penuh aja ada ngobrolnya aku main ya. Nih, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol dengan tema yang jauh lebih menarik tentunya. Ya, pesan Ustazah terkait kesehatan mental untuk teman-teman semua, berbaik hatilah dengan diri kalian sendiri ya. Sering-sering tanya sama diri kalian sendiri apakah kalian baik-baik aja atau enggak. Jadi jangan egois. Kalau waktunya berjuang melakukan sesuatu silakan, tapi kalau waktunya capek ya istirahat dulu, ambil jeda, jangan diforsir terlalu dalam. Jadi sayangi diri kalian sendiri, peluk diri kalian, karena siapa lagi yang mau menyayangi diri kalian kalau bukan diri kalian sendiri. Itu sih pesan dari Ustazah. Oke, iya. Terima kasih banyak Sada Kekiawan. Terima kasih sekian untuk yang kita kali ini. Jangan lupa buat kalian rawat dan jagalah kesehatan mental kalian ya. Terima kasih sudah bergabung di podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast SMP Al-Falah As-Salam. Lalu jangan lupa untuk
selalu dukung podcast SMP Auto Asal ya teman-teman. Nah, saya selaku moderator dan tim, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.